Halo, jumpa lagi dengan Valentera Channel. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Kalau pada video-video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menggunakan tools pada modul Sketch, nah sekarang kita akan mulai belajar bagaimana cara penggunaannya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas contoh-contoh pembuatan sketch yang akan kita coba kerjakan bersama-sama. Sebagai latihan, teman-teman dapat download materinya yang sudah saya siapkan, linknya di description di video ini. Silakan di-download dan kita akan bahas bersama-sama. Dan saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi ketika saya upload video-video selanjutnya. Silakan juga di-share ke teman-teman yang lain atau ke siapapun yang ingin belajar CATIA secara gratis. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan mencoba latihan menggunakan Sketch. Teman-teman bisa download filenya dari video ini, sudah saya siapkan. Silakan di-download dan kita akan coba sama-sama. Siapkan CATIA-nya, saya akan memulai membuka file CATIA tersebut. Ya teman-teman, silakan buka filenya Sketch Exercise 1 Start. Bisa langsung klik 2 kali, maka kita akan masuk ke soalnya. Nah, di sini teman-teman sudah saya siapkan area sketch yang akan kita lakukan adalah di area sini. Ya. Sedangkan 00 dari CATIA, XY plane absolute, YZ absolute-nya adalah ini. Nah, untuk itu kita tidak menggunakan sketch, tapi kita menggunakan position sketch. Nah, di awal saya sudah informasikan ke teman-teman, untuk membuat sketch ada 2 macam. Yang pertama adalah sketch saja, yang kedua adalah position sketch. Kalau kita lakukan menggunakan sketch, ini nanti secara automatically kita akan mulai dari titik 00 absolute-nya CATIA. Tetapi kalau kita menggunakan position sketch, kita bisa menentukan di mana posisi sketch yang akan kita mau tempatkan. Contoh, di sini saya sudah menyediakan ada 3 garis, 1 point dan 1 plane yang akan kita gunakan untuk membuat sketch tersebut. Maka kita akan gunakan position sketch kali ini. Klik position sketch, maka akan keluar window seperti ini dan kita masukkan parameter-parameter yang diminta oleh si position sketch ini. Sketch positioning-nya adalah mengacu kepada bidang datar yang kita butuhkan. Maka kalau teman-teman perhatikan di komen lain di bawah, sini perintahnya adalah select a plane, to line, an axis system, a planar face, or a sketch. Jadi kita bisa pilih salah satu. Karena di sini kita sudah disediakan plane, maka teman-teman bisa gunakan plane ini sebagai bidang datarnya. Oke, klik plane-nya. Maka perhatikan teman-teman di sini sudah masuk plane 1 sebagai reference-nya. Nah, ketika teman-teman masukkan plane 1, maka vektornya itu sudah mengarah di posisi plane 1, tetapi poinnya masih belum yang kita mau. Kita mau bahwa titik 00-nya sketch-nya itu ada di sini. Nah, maka teman-teman bisa arahkan di window yang kedua sini. Ada banyak cara untuk membuat origin type poinnya. Kita bisa gunakan projection point. Jadi poin yang sudah ada kita proyeksikan ke area plane atau ke bidang datarnya ini. Atau kita bisa langsung create dengan menggunakan intersection 2 garis. Atau dengan cara yang lain, misalkan middle point atau curve intersection dan sebagainya. Dalam hal ini karena kita sudah mempunyai point, kita bisa gunakan projection point. Klik projection point di sini. Nah, maka teman-teman perhatikan vertikal horizontalnya itu sudah pindah ke area sini. Selanjutnya mengenai orientation type. Nah, ini teman-teman kalau tidak diisi pun tidak apa-apa. Namun saya menyarankan sebaiknya diisi. Kenapa? Karena nanti ketika kita melakukan proses lanjutan,
Ini bisa jadi salah satu sumber masalah kalau kita tidak isi. Ya, mungkin sekarang teman-teman belum memahami, tetapi nanti ke depan ini sangat penting ketika ada proses lanjutan, misalkan kita ingin melakukan proses replacement dan sebagainya. Kalau orientation type-nya tidak diisi, nanti dia akan bingung arahnya mau kemana. Maka sebaiknya kita isi saja. Misalkan teman-teman bisa gunakan parallel to line. Artinya apa? Ke arah H ini kita arahkan paralel terhadap garis misalkan yang biru sini. Walaupun hasilnya sama tidak apa-apa, tetap kita isi. Nah, di sini di orientation-nya sudah diarahkan menggunakan X reference line. Nah, di sini teman-teman juga bisa misalkan arahnya mau dibalik ke arah H-nya. Teman-teman bisa reverse. Perhatikan ketika saya klik reverse, arahannya ke arah ke kiri. Kalau mau tetap ke kanan berarti tetap gunakan seperti ini. Atau teman-teman juga bisa misalkan gunakan swipe. Ya, H sebagai V, V sebagai H, seperti itu. Atau teman-teman juga bisa gunakan V direction, ya. Jadi V-nya yang kita utamakan di sini, tidak H-nya. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan. Kalau semuanya sudah fix, kita klik OK, maka kita sudah masuk ke dalam modulnya Sketch seperti biasa. Ya teman-teman, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita berada di Sketch, sebaiknya posisikan visualization kita berada di posisi low light, seperti ini. Klik low light, sehingga elemen-elemen 3D yang nampak itu akan menjadi warna gelap. Nah, ini menandakan bahwa kita memisahkan antara elemen 3D dengan elemen yang ada di Sketch atau di dua dimensi ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tidak kita salah pilih atau salah klik. Nah, teman-teman sekarang bukalah filenya. Ini adalah sebuah packing. Kita akan membuat sebuah packing dengan bentukan seperti yang berwarna biru ini. Oke, teman-teman, sebelum memulai bekerja, saya akan menjelaskan sedikit mengenai rencana yang akan kita lakukan untuk membuat packing ini. Ya. Dari gambar ini dapat kita lakukan, yang pertama kali kita buat adalah buatlah garis aksisnya atau garis senternya yang ke arah vertikal, kemudian yang ke arah menyudut 120 derajat ke dua arah. Nah, setelah kita membuat garis aksis, nanti kita bisa membuat lingkaran poros dan lingkaran center untuk poros yang kecil-kecilnya ini. Setelah dua lingkaran ini terbentuk, maka nanti kita bisa menentukan posisi poros-poros yang kecil dan radius-radiusnya. Kemudian yang terakhir baru kita membuat radius yang R120 di ketiga sisinya. Hanya seperti itu. Kita kembali ke Katia-nya. Ya teman-teman, posisikan seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama adalah kita buatlah garis aksis. Teman-teman boleh klik garis aksis atau klik dua kali karena kita akan membuat dua buah. Yang pertama satu, kemudian yang kedua ini. Apakah yang ke atas mau dibuat? Boleh, tidak pun tidak apa-apa karena di sini sebenarnya ada sumbu V. Oke, untuk supaya sama bolehlah dibuat, nggak apa-apa. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah membuat aksis ini, teman-teman, kita langsung constrain saja supaya nanti fix ya. Kita constrain saja, kasih sudut 120 derajat dari sini ke sini. Klik dua kali, masukkan value-nya 120 derajat. Kemudian satu lagi dari sini ke sini, sudutnya sama. Klik dua kali, kemudian masukkan angkanya. Ini adalah sudutnya 120 derajat sudah kita buat. Kemudian yang kedua kita bisa buat lingkaran dua kali sekaligus dengan cara cepat, diameter 67,5 dan diameter 100. Teman-teman perhatikan, boleh klik circle dua kali karena kita akan membuat dua buah circle. Posisikan persis di 00.
perhatikan simbol constraint-nya, geometrical constraint-nya di situ, lingkaran tengahnya di bold, ya. Itu artinya dia sudah memposisikan di 0, 0. Ya, seperti ini. Nah, kalau teman-teman geser seperti ini, dia belum di bold, ini artinya dia tidak persis di 0, 0. Oke, klik di senternya, kemudian teman-teman klik, maka kita akan dapat satu lingkaran. Nah, teman-teman bisa lanjutkan klik kanan di lingkaran yang sudah ada. Teman-teman bilang konsentrik, centang konsentrik, maka kita akan memposisikan lingkaran di satu poros yang sama. Sudah selesai, dinonaktifkan lingkarannya, kita sudah mempunyai dua lingkaran. Namun masih berwarna putih. Kenapa? Karena kita belum kasih constraint. Sekarang kita ikat dengan constraint, dimensional constraint. Kasih ini adalah diameter 67,5, masukkan 67,5. Oke, sudah berwarna hijau dia. Constraint yang satunya lagi, ini adalah diameter 100. Nah, perhatikan teman-teman, di drawing 100 itu adalah garis konstruksi. Maka kita harus rubah dia menjadi garis konstruksi. Caranya bagaimana teman-teman? Klik di elemennya, kemudian di sketch tool sini. Di sketch tool teman-teman klik atau centang construction atau standard element. Maka dia akan menjadi garis konstruksi. Saya ingatkan lagi, garis konstruksi ini hanya sebagai garis bantu. Nanti ketika kita keluar dari sketch, maka garis ini tidak nampak. Ya, karena sifatnya hanya sebagai garis bantu. Oke. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan untuk membuat lingkaran di ketiga aksisnya. Lingkaran dengan diameter 11 dan radius 11. Ya, masing-masing 2 di ketiga porosnya. Oke, karena kita banyak membuat lingkaran, teman-teman klik 2 kali di circle. Supaya kita bisa lakukan komen berulang. Ya, perhatikan posisinya harus intersection. Nah, ketika dua garis ini berwarna orange, ini artinya dia sudah intersection. Kalau belum berwarna orange, hati-hati teman-teman di sini nanti poinnya tidak persis intersection. Oke. Nah, ya seperti ini teman-teman. Kita karena tadi kita membuat construction line, maka dia masih berbentuk construction line. Kita bisa kembalikan, dinonaktifkan construction line-nya, maka kita akan membuat garis seperti biasa. Nah, teman-teman perhatikan, di dalam kita membuat lingkaran ini, dia akan mengconsider ke bagian-bagian lain menggunakan geometrical constraint-nya. Padahal, misalkan di sini dia tangent terhadap lingkaran yang besar, ini kita tidak mau. Maka untuk supaya aman, teman-teman bisa tekanlah shift ya, tekanlah shift sehingga nanti geometrical constraint-nya tidak nampak atau tidak muncul. Ya, klik satu. Nah, untuk membuat lingkaran yang satu lagi, teman-teman bisa langsung klik kanan di elemen lingkarannya, kemudian klik concentric. Artinya apa? Artinya kita membuat lingkaran di poros yang sama. Jangan lupa tekan shift-nya supaya tidak terconstraint terhadap geometrical constraint. Seperti itu. Ya, ini saya buat terlalu besar, tapi nggak apa-apa. Nanti ketika kita kasih dimension constraint, dia akan menyesuaikan dengan sendirinya. Kita pindah ke poros yang kedua di sini. Ya. Satu, kemudian klik kanan. Teman-teman klik concentric, maka kita akan dapat satu lingkaran lagi. Ini posisi yang ketiga, sembarang, kemudian klik kanan, konsentrik, buatlah lingkaran sembarang. Selesai lingkarannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat constraint. Constraint pun jumlahnya banyak, maka kita gunakan komen berulang. Klik 2 kali di dimensional constraint. Klik. Oke, ini kita kasih diameter
11. Oke. Kemudian yang satu lagi, ini kita kasih radius 11, ganti diameter, ganti radius, masukkan angka 11. Nah, seperti itu. Automatically dia akan menjadi warna hijau. Kenapa? Karena sudah terikat dengan 00 si sketch yang kita buat. Kemudian lanjutkan constraint-nya dengan pola yang sama. Ini adalah radius 11. Kemudian berarti ini diameter 11. Nah, seperti itu. Satu lagi, ini diameter 11. Kemudian yang ini radius 11. Ganti radius, masukkan value-nya. Ya, sudah. Kita sudah mendapatkan lingkaran-lingkaran sebagai porosnya. Nah, yang terakhir adalah kita membuat si bagian sisinya. Perhatikan soalnya di sini diminta R-nya adalah 120. Nah, untuk membuat radius ini teman-teman dapat kita menggunakan polanya dengan menggunakan 3-point arcs. Ya, klik 3-point arcs. Nah, kita buat sembarang dulu ya. Namanya juga sketch, maka kita buat asal. Klik 3 poin, 1, kemudian 2, dan yang terakhir teman-teman, buatlah dia tangent terhadap lingkaran yang di atas ini. Akan muncul tanda sama dengan, maka itu artinya tangent terhadap lingkaran yang terluar ini. Ya, seperti ini. Kemudian untuk yang bagian sini, ini kita bisa tempelkan dengan menggunakan define constraint in dialog box. Ya, teman-teman klik arcsnya, kemudian teman-teman klik lingkarannya, kemudian kliklah constraint define in dialog box, centanglah tangency. Nah, maka dia akan tangent. Akan muncul tanda sama dengan di sini dan tanda sama dengan di sini yang tadi sudah kita buat. Oke, artinya apa? Bahwa si arcs ini sudah tangent terhadap lingkaran. Tinggal kita kasih constraint. Kita kasih constraint, dimensional constraint, kasih R. Masukkan value-nya, klik 2 kali 120. Nah, seperti itu. Ya. Dengan pola yang sama kita bisa lakukan untuk kedua sisinya. Nah, karena di sini ada 2 arcs lagi yang kita buat, biar cepat kita bisa gunakan double klik di 3-point arcs-nya. Klik 1, klik 2, kemudian arahkan supaya dia tangent terhadap lingkarannya. Buat satu lagi sembarang, 1, 2, kemudian arahkan supaya dia tangent terhadap lingkarannya. Seperti itu. Sudah dinonaktifkan atau escape ya, bisa teman-teman lakukan. 3-point arcs-nya, tinggal kita gunakan geometrical constraint antara lingkaran ini dengan arcs-nya. Klik geometrical constraint, klik tangency. Maka dia akan nempel seperti itu. Pola yang sama kita lakukan untuk lingkaran dan arcs yang ini. Tangency, oke. Jadi, maka kita kasih dimensional constraint. Yang ini kasih R 120. Kemudian yang bawah juga sama, kita kasih radius 120. Nah, sudah jadi elemen-elemennya. Sekarang kita tinggal finishing. Nah, teman-teman, kalau misalkan sini sudah diputar-putar seperti ini, kita mau mengembalikan ke posisi normal, teman-teman, di bagian bawah sini, ya, kliklah normal view, maka dia akan kembali ke posisi tegak lurus terhadap monitor. Seperti itu. Nah, gunakanlah proses trimming.
Karena trimmingnya banyak, teman-teman boleh klik 2 kali di trimmingnya, di Rail Limitation Operation. Klik 2 kali trimming. Nah, teman-teman perhatikan di Sketch Tool-nya kita gunakan Trim All Element. Artinya kita akan memotong dari seluruh elemen yang kita potong. Seperti yang saya informasikan di awal, ketika kita melakukan proses trimming, trik yang paling mudah adalah teman-teman bisa lakukan kliklah atau pilihlah bagian atau elemen yang kita mau ambil. Kliknya di area situ. Misalkan saya mau mengambil yang bagian sebelah sini, maka saya akan kliknya di sini, tidak di ujung sini. Ya. Begitu pula dengan lingkarannya. Kalau saya ingin mengambil yang bagian sini saja, maka saya kliknya di sini, tidak di bagian atas ini. Seperti itu. Nah, dengan demikian nanti kita akan langsung mendapatkan hasil trimming yang kita mau. Oke, kita lakukan. Saya mau mengambil yang sini, maka saya klik di sini. Saya mau mengambil yang di sini, maka saya kliknya di sini. Tidak di sebelah sini. Kalau di sini nanti hasilnya seperti ini. Tapi saya klik di bawah sini, maka kita mendapatkan radiusnya seperti ini. Lanjutkan dengan cara yang sama. Ya. Karena tadi komen berulang, kita tinggal klik-klik saja, maka kita mendapatkan radius seperti ini. Dengan pola yang sama kita lakukan untuk arkes dan lingkaran yang sini. Ya. Klik di sini, kemudian klik yang di sini, karena itu yang saya mau ambil. Seperti itu, begitu pula yang ini, teman-teman bisa lakukan dengan cara yang sama. Nah, maka selesai sudah. Nah, teman-teman, jangan langsung cepat puas. Sebelum teman-teman keluar dari atau exit dari Sketch, lakukanlah analisa. Kliklah Tools, kemudian Sketch Analysis. Nah, di sini kita akan melihat status dari masing-masing geometri yang kita buat. Statusnya harus close. Ya, sebetulnya ini tergantung kebutuhan. Kalau kita ingin membuat solid modeling, maka pastikan bahwa statusnya semuanya harus close. Tidak boleh ada yang open atau isolate. Ya. Kenapa? Seperti yang saya infokan di awal juga, bahwa tidak mungkin kita bisa membuat sebuah benda pejal atau benda solid hanya dengan menggunakan satu garis ketika itu kita lakukan dari sketch. Ya. Walaupun kedepannya nanti kita akan belajar ada cara tersendiri untuk membuat solid modeling hanya dengan satu garis. Kalau sudah, kita bisa exit Workbench. Nah, maka kita sudah mendapatkan sketch satu elemen dengan bentukan seperti yang ada di drawing ini. Perhatikan bentuknya sudah sama. Nah, teman-teman, untuk sketch sudah selesai. Saya berharap teman-teman bisa menyelesaikan ini dalam waktu kurang dari 5 menit. Nah, ketika teman-teman mampu mengerjakan itu kurang dari 5 menit, saya jamin bahwa teman-teman benar-benar sudah menguasai dengan baik tool-tool yang kita gunakan untuk membuat elemen ini. Maka dari sketch yang sudah jadi ini, kita bisa membuat solid modelingnya. Nanti akan kita pelajari secara detail di materi solid modeling. Nah, saat ini kita lakukan hanya sebagai contoh saja. Teman-teman boleh lakukan, boleh tidak. Oke, saya akan insert satu body. Saya akan membuat solid modeling. Di sini saya klik pad. Ya, nanti kita akan belajar mengenai pad. Kemudian klik elemennya, maka saya sudah mendapatkan satu bentukan solid modeling. Di sini lengthnya adalah 20. Saya kecilkan misalkan menjadi 10. Selesai sudah. Seperti itu. Mudah sekali untuk membuat solid modeling ketika polanya sudah kita bentuk melalui sketch. Demikian teman-teman untuk latihan yang pertama ini. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita, dan kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya
agar teman-teman selalu mendapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Alright, alright, alright.